Oke. Kalian tahu gak sih, selain Mesir sama Australia, ada satu lagi negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh, saya tahu. Kalau nggak salah dia jadi Menteri Perdana India ya. Benar sekali, India. Kalau nggak salah dia ajukan new resolusi dia untuk menghentikan agresi Belanda ya. Iya betul. Tapi kenapa ya mereka bisa dukungin Indonesia? Makanya itu, kita masuk. Halo teman-teman, kami dari Kelompok 2. Hari ini kita mau ngapain? Bahas negara yang aku Indonesia merdeka. Oh ya? Emang ada negara apa aja? Ada India, Australia, Mesir yang pertama. Wah, bukannya cuma Mesir doang ya? Enggak dong, Terus di hari ini kita mau bahas tentang yang negara mana ini? negara yang India. Wih, pasti seru. Kalian penasaran nggak sih sama ceritanya gimana? Pasti penasaran kan? Langsung aja kita simak podcast dari mereka. Ayo, Bu. Kalian tahu gak sih, di era awal kemerdekaan Indonesia itu, Indonesia ini udah banyak kali kan menjalin hubungan diplomasi ke negara seperti India. Terlebih lagi nih, pemimpin mereka ini berdua ini kan saling bersahabat. Jadi ya, persahabatan mereka itu makin ketat di antara kedua negara. Kalian tahu nggak sih, kalau Bung Karno itu memiliki hubungan yang sangat baik loh dengan Perdana Menteri India, namanya Jawaharlal Nehru. Bahkan waktu Nehru dilantik menjadi Perdana Menteri pertama di India, Bung Karno mengirimkan ucapan selamat dan sukacita loh kepada beliau. Dari surat balasannya pun, Nehru menyampaikan bahwa rakyat India di sini benar-benar mengapresiasi dan bersimpati kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, ya tambah lagi khas dari pesawat mereka itu menciptakan organisasi baru. Orang namanya itu PPRI. Kan persatuan Indonesia di India. Nama anggotanya dari Indonesia yang berada di India. Dan si PPRI juga mulai melakukan tugasnya di Juni 1946 kalau nggak salah, ya untuk meyakinkan dan juga sebaiklah informasi mengenai kondisi Indonesia ke pimpinan-pimpinan India dan dunia internasional juga. PPI berjuang melalui media informasi seperti penyiaran berita lewat radio dan penerbitan buletin atau surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Urdu, dan bahasa Inggris untuk lebih meluaskan informasi mengenai kondisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Nah, selain itu kan, karena ada diplomasi beras atau apa namanya, Indian rice Ya. Indian rice. Jadi sebenarnya saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya, India sedang dilanda kelaparan. Dan dengan melihat kondisi ini, Sultan Syarif selaku Perdana Menteri Indonesia pun pada tahun 1946 mencetuskan ide untuk membantu India dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Padahalnya, pada saat itu aja Indonesia masih berusaha menghidupi warganya sendiri, bahkan masih berusaha mengusir Belanda yang berusaha kembali menindas Indonesia dan sedang melakukan blokade ekonomi kepada Indonesia. Tetapi, Bung Karno dan Syarif justru melihat peristiwa ini sebagai peluang. Dengan membantu Indonesia dapat dua keuntungan dalam sekali jalan. Kalau bahasa kerennya itu masalah killing two birds with one stone. Nah ya benar-benar. Kalau di Indonesia itu gimana tuh? Membunuh dengan satu batu. Keren sih itu. Dan dari bantuan inilah jelas Indonesia mau menjalin hubungan baik dengan India. Tapi Indonesia juga berniat menarik simpati dari negara-negara lain. Jadi mau nunjukin bahwa ini loh, kita lagi berusaha mengusir penjajah, tapi kita tetap bisa bantuin teman yang sedang dilanda sekitar. Tujuannya itu biar semakin banyak negara tahu gimana Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaannya. Biar sadar. Nah, benar juga. Setelah berhasil ngumpulin semua dan mengirim beras ke India, peristiwa yang disebut India Rice kan, ini langsung narik respon negara lain di sekitar Indonesia dan India. Ini nunjukin banget sih kalau di negara Asia itu kalau misalnya ada kesusahan kan, mereka tuh masih saling bantu. Iya. Nah, dari peristiwa ini hubungan Indonesia dan India makin dekat. Lalu juga negara lain bersimpati karena Indonesia sudah menjadi negara yang mandiri dan juga bisa mendukung negara lain.
Persatuan Putra Indonesia di India atau PPII. Nah, salah satu hasil dari hubungan yang baik antara Indonesia dengan India adalah dengan dibentuknya Persatuan Putra Indonesia di India atau PPII yang anggotanya merupakan warga negara Indonesia yang sedang berada di India. Pada bulan Juni 1946, PPII mulai melakukan tugasnya, yakni meyakinkan dan menyebarkan informasi mengenai kondisi Indonesia kepada pimpinan-pimpinan India dan dunia internasional. PPII berjuang melalui media informasi seperti penyiaran berita lewat radio dan penerbitan buletin atau surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Urdu, dan bahasa Inggris untuk lebih meluaskan informasi mengenai kondisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Nah, tentunya PPII ini tidak bisa beroperasi dengan mulus di India. Kalau bukan dengan bantuan dan dukungan dari India sendiri. Ini menjadi bukti bahwa kedekatan Indonesia dengan India secara tidak langsung membantu Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan dari respon internasional. Nah, terakhir nih, saat Indonesia dan India sama-sama menjadi negara yang baru merdeka, Bung Karno dan Nehru menjadi dua tokoh utama pemerakarsa konferensi inter-Asia loh. Jadi pada bulan Januari tahun 49, Indonesia dan India bersama negara-negara Asia, Afrika, Australia terlibat dalam suatu konferensi yang dimana salah satu topik utamanya membahas tentang kedaulatan Indonesia. Nah, di konferensi ini, India menjadi negara yang paling lantang dalam memberikan dukungan untuk kedaulatan Indonesia. Di mana pada saat itu Indonesia mengalami agresi militer Belanda untuk kedua kalinya. Ada beberapa poin resolusi yang dihasilkan di konferensi ini, dan India sendiri loh yang menyampaikan resolusi ini ke DKPBB atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Emang gila banget sih si Nehru sama Bung Karno. Istilah banget, sumpah. Iya, betul. Nah, jadi gitu teman-teman, awal mula kenapa India mendukung kemerdekaan Indonesia, yaitu diawali dengan persahabatan. Paham? Bener. Dah. Bye-bye. Melakukan hubungan diplomasi ke negara India. Ketawa, salah itu. Sumpah. Nah, jadi gitu-gitu. Nah, tahu loh kalau Kayak aneh Jol ini. numpuk gitu ya. Nyemak gitu. Kenapa sih anjir? Kerekam nggak? Jangan cocok. Beneran gini nih. Ya. Gimana nggak? Kayak gimana sih Jat? Maaf ya kepijak. Abi kok balik lah Abi. Abi itu mau di sebelah sini Kubi. Apa sih ini? Jelek kali Wak. Ini nggak terlalu kemajuan ya kita. Jadi mundur biar masuk.